Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Semoga Anda masih setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kamar Kos Sebelah. Sebuah kos-kosan yang berada di sebuah gang kecil yang tak jauh dari jalan raya itu menjadi tempat tinggalku. Aku memilih kosan ini karena harganya lumayan dan juga tak begitu jauh dari sekolahku. Baru 20 menit saja berjalan kaki menuju ke sekolah. Aku baru saja pindah di sini, tidak begitu mengenal seluk dan tabir kosan ini. Terlihat jika kosan ini berusia sudah cukup tua. Terlihat dari bentuk bangunannya yang sudah agak mengelupas catnya dan juga pagarnya sudah mulai berkarat. Kosan ini dimiliki oleh Bapak Deden yang sudah tampak tua itu. Ia sudah lama bercerai dengan sang istri, sedangkan anak-anaknya sudah pada menikah. Tinggal saja si bungsu, Bang Vijen. Namun kini ia telah bekerja dan tak lagi tinggal di rumah itu karena tempat kerjanya jauh. Tinggallah Pak Deden sendiri yang tinggal di sana. Hanya ditemani oleh anak-anak kos seperti kami ini yang tak jauh dari rumahnya. Aku masuk ke dalam kosan baruku ini, ada salah satu kamar yang dilarang untuk kami ganggu. Kata Pak Deden, itu gudang lama yang sudah tak layak digunakan lagi. Jadi dia memberi rantai pada kamar itu. Kamarku persis berada di sebelah kamar itu. Kamarku cukup besar daripada kamar teman kosan yang lainnya. Malam ini adalah malam pertamaku tinggal di sini. Tak banyak yang aku kenali di sini, hanya beberapa saja. Mereka semuanya jika sudah sore menjelang malam sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Aku pun kini tengah berada dalam kamarku, mendengarkan musik sambil membaca beberapa cerita horor favoritku di FB. Tiba-tiba hawa dingin memenuhi seisi kamarku. Aku mulai merinding, apa ini? Karena cerita yang aku baca begitu menyeramkan. Tiba-tiba di kamar sebelahku terdengar ada orang yang sedang memasak. Seng, seng, seng. Terdengar kuali yang digunakan itu berdenging dengan suara sendok sayur beradu. Apa mungkin ini perasaanku saja? Karena semakin lama suasananya semakin tak enak, aku memutuskan untuk berhenti membaca cerita horor. Jam sudah menunjukkan pukul 19:23. Aku memutuskan untuk mandi saja. Aku segera menuju kamar mandi yang berada di luar kamarku. Aku pun keluar dari kamar dan menuju kamar mandi. Namun, saat melewati kamar sebelahku itu, tercium bau busuk yang sangat menyengat, membuatku mual. Aku pun melangkahkan kakiku dengan cepat menuju kamar mandi. Piur, piur, piur. Suara guyuran air membasahi tubuhku. Aku mandi dengan tenang, tanpa merasakan ada hal aneh di belakangku. Saat sedang asik mengguyur badanku dengan air, tiba-tiba keran air menyala dengan sendirinya. Aku merasa heran dan mengira itu mungkin kerannya rusak. Aku pun mematikan keran airnya. Tapi tak lama setelah itu, air kembali menyala dengan sendirinya. Aku mulai merasa tak enak. Tak ada hujan dan tak ada angin. Tiba-tiba suara petir menggelegar dengan keras. Aku ketakutan setengah mati. Segera aku bersihkan seluruh tubuhku dengan air dan bergegas menyudahi ritual mandiku ini. Perasaanku sudah tidak enak di kamar mandi ini. Krek, krek, krek. Terdengar sebuah cakaran di dinding kamar mandi. Suaranya tepat di belakangku. Aku dengan hati-hati menoleh ke arah belakang, tapi saat aku menoleh, tak kulihat siapapun di sana. Tiba-tiba keran kembali menyala dengan sendirinya. Aku segera keluar dari kamar mandi dengan tergesa-gesa. Duh, aduh. Ucapku menahan kesakitan karena bertabrakan dengan seseorang. Ternyata itu Bang Wendy yang akan hendak mandi. Ia juga menahan sakit di dadanya akibat bertabrakan denganku. Ada apa sih, Dek? Kok buru-buru? Seperti orang ketakutan gitu.
kata Bang Wendy sambil mengusap-usap dadanya. Enggak kok bang, hanya aja lagi kedinginan, ucapku sambil menampilkan senyum manisku. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya karena tingkahku itu. Bang Wendy adalah penghuni lama di sini, usianya 3 tahun lebih tua dariku. Dia sekarang sudah bekerja di pasar. Aku baru tadi mengenalnya dan ternyata Bang Wendy orangnya ramah dan friendly pada orang baru. Aku segera menuju kamarku, namun saat berjalan aku melewati sebuah kamar kosong yang sudah tak lagi digunakan. Di sana kamarnya sudah tak ada pintunya, seolah ada seseorang di dalam dengan pakaian putih kumal melambai-lambai ke arahku. Oh my god, aku kaget segera tersadar dan berjalan cepat menuju kamarku. Lagi-lagi aku melewati kamar di sebelahku itu. Kamar itu hawanya terasa sangat mencekam, seolah ada hal pilu yang terjadi di dalamnya. Aku tak mau berlama-lama di depan kamar itu karena merasa tak enak dengan hawanya. Oh, ternyata di sini kamu, Dev. Seorang pria dengan amarah menatap nyalang ke arah wanita muda yang mengenakan pakaian merah itu. Dia segera mendekat dan menampar muka sang cewek. Cewek yang bernama Devi itu meringis menahan sakit, menatap marah ke arah sang pria. Aku muak dengan kelakuan kamu, Den. Aku capek, ucap Devi sambil menangis sesenggukan. Apa kamu bilang? Hah? Pria bernama Denny itu mencengkeram keras rahang Devi hingga Devi meronta-ronta kesakitan. Sakit, Den, ucapnya dengan menangis. Tapi bukannya berhenti, sang cowok malah melempar tubuhnya, kemudian menendang tubuh gadis itu. Dia meringis menahan sakit. Sang cowok kembali menyiksanya, menarik rambut itu dengan kasar. Ah! Teriakan pilu itu membangunkanku di tengah malam ini. Jam di HP-ku baru menunjukkan pukul 1:22 waktu Indonesia Barat. Berarti masih tengah malam. Aku kembali ingin memejamkan mata karena rasa kantukku kembali mendera. Tapi teng, teng, teng. Sebuah suara seseorang memukul besi dengan keras membuatku terlonjak kaget. Mata yang tadinya mengantuk menghilang seketika. Siapa malam-malam begini begitu iseng mengganggu orang tidur saja? Aku memutuskan untuk keluar dari kamar menuju ke arah sumber suara. Saat menginjakan kaki keluar, hawa dingin yang begitu menusuk hingga ke tulang sumsum membuatku bergidik menahan rasa dingin. Walau sudah memakai pakaian tebal, hawa itu terasa menusuk. Saat memeriksa keadaan, tampak sunyi saja, tidak ada apa-apanya. Mungkin ini perasaanku saja kali, karena kebanyakan baca cerita horor. Tapi suara keran air yang menyala mengagetkanku. Apa keran air itu konslet lagi? Aku memutuskan untuk memadamkannya. Tidak ada pikiranku takut sekalipun. Aku berjalan ke arah kamar mandi dan mengintip ke arah dalam. Tampak di sana duduk sosok wanita berambut panjang dengan pakaian putih panjang menjuntai hingga menutupi kakinya. Ia menyisir rambutnya yang panjang itu sambil menghadap ke arah cermin. Meski mukanya tidak tampak jelas, tapi itu mampu membuatku bergidik ngeri. Seluruh organ tubuhku tak dapat kugerakkan semua, seolah kaku, dan aku hanya berdiri seperti patung. Ya Tuhan, ada apa dengan tubuhku ini? Semua tak bisa kugerakkan. Sosok itu terus menyisir rambutnya yang panjang, hingga kulitnya mengelupas dan mengeluarkan ulat-ulat besar yang mengerikan. Perlahan lehernya mulai bergerak seolah patah, kepalanya memutar ke arah belakang. Tanpa berhenti menyisir rambutnya itu, seketika terlihat wajahnya yang sangat-sangat mengerikan, dengan mata hitam dan mulut menganga besar, seolah ingin melahapku. Aku berlahan ingin tumbang saja. Pandanganku mulai kabur, dan kemudian menggelap seketika. Aduh, merinding badanku menceritakan kisah ini. Rasanya gak bisa tidur malam ini.
karena kejadian ini nyata dialami abangku yang aku gabungkan dengan kisahku sendiri. Kejadian ini terjadi di tahun 2017 silam. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.